Hai pemirsa, bagaimana nih kabarnya? Salam sehat ya, walaupun kita masih dalam suasana pandemi yang belum juga berakhir. Yang terpenting kita selalu menerapkan protokol kesehatan serta turut menyukseskan program vaksinasi. Dan tentunya di setiap hari Sabtu, kami akan menemani akhir pekan Anda dalam Inframe, informatif, inspiratif. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember, di Jember 1 TV. Di episode kali ini, Inframe akan memberikan referensi mulai dari kuliner hingga kerajinan tentunya untuk semakin menambah kreativitas dan juga referensi kuliner Anda. Pemirsa, pisang merupakan buah yang paling digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Kini, olahan pisang pun semakin beragam. Salah satunya seperti di warung kopi Cak Nawi di Jalan Muhammad Seruji, Kecamatan Patrang, Jember, yang menyajikan berbagai olahan pisang dewo dengan berbagai macam topping. Halo pemirsa, bahagia sekali saya dapat kembali mengajak Anda untuk berwisata kuliner. Nah, kali ini saya sedang berada di daerah Patrang, tepatnya di depan warung Cak Nawi. Nah, katanya di sini ada satu menu spesial yaitu pisang dewo, gede dowo. Waduh, saya udah penasaran gimana bentuk dari camilan satu ini. Pemirsa juga kan? Nah, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Datang jauh-jauh ke sini mau nyoba bersantai di warung Cak Nawi. Ya. Katanya di sini ada menu spesial pisang ya, Mbak ya? Itu pisang yang seperti apa? Itu pisang dewo. Pisang dewo. Kita ada 3 macam pisang. Pisang dewo yang dimasukkan pisang dewo itu pisang yang sangat besar. Yang satu pisangnya itu dibelah jadi 2. Jadi kita juga ada pisang coklat sama pisang keju. Pisang coklat dan pisang keju. Oke. Kalau misalkan yang original itu yang seperti apa? Original itu pisang dewonya. Pisang dewonya. Ya, oke. Kalau gitu saya mau pesan yang paling spesial di sini pisang dewo itu tadi. Kalau misalkan minumannya untuk yang paling spesial di sini ada apa aja, Mbak? Itu ada wedoncor sama coklat crispy. Waduh. Ya. Karena saya kesininya malam-malam pengen yang hangat-hangat, saya mau pesan yang paling spesial minumannya tadi ya, Mbak. Di warung kopi Cak Nawi, tepatnya di Jalan Muhammad Seruji, Kecamatan Patrang ini, menyajikan berbagai olahan pisang dewo dengan bermacam topping. Awalnya, Cak Nawi membuka warung kopi sederhana dengan beragam menu minuman dan makanan instan saja. Namun, seiring waktu, Cak Nawi mencoba untuk bereksperimen dengan membuat sebuah menu baru hasil olahannya sendiri, dengan berbahan dasar pisang agung dan disajikan dengan berbagai macam topping. Alhasil, pisang olahan tersebut kini makin diminati pengunjung sebagai sajian saat nongkrong dan juga sebagai sajian pendamping saat minum kopi. Untuk harganya pun sangat terjangkau bagi kantong Anda, hanya dibanderol mulai dari Rp3.000 saja.
Lumayan sering sih, Mbak. Lumayan sering ya. Biasanya ngapain nih untuk berkunjung ke sini? Ya nggak ada sih, ya cuma kumpul-kumpul, kadang arisan juga sama teman-teman nongkrong gitu. Malam ini lagi berkunjung dengan siapa? Lagi sama suami. Iya. Nah, saya mau tanya nih, kan di sini ada menu spesial pisang dewo namanya. Iya, Pernah nyoba enggak? Baru ini sih nyobanya. Baru ini nyoba. Iya. Menurut Mbak Evi ini gimana rasanya? Rasanya sih worth it ya. Terus ukurannya juga lumayan gede. Rasanya juga enak kok. Bagi Anda yang ingin menikmati olahan pisang dewo dengan berbagai macam topping ini, bisa datang langsung ke warung kopi Cak Nawi yang buka mulai pukul 8 pagi hingga 12 malam. Nah pemirsa, sudah ada di depan saya menu spesial dari warung Cak Nawi, yaitu pisang dewo atau gede dewo. Seperti namanya, memang pisangnya panjang-panjang dan juga besar pemirsa. Dan ini adalah menu yang original. Selain itu saya juga pesan menu pisang dengan topping, yakni dengan topping keju dan juga topping coklat. Selain itu juga minuman spesial yang ada di warung Cak Nawi adalah es coklat crispy dan juga wedang cor. Sangat cocok dengan suasana kafe ataupun warung dari Cak Nawi ini kita kunjungi malam-malam, dingin-dingin dengan kita menikmati hidangan hangat di malam hari pemirsa. Bisa pemirsa berkunjung ke sini dengan teman ataupun keluarga. Nah, langsung saja karena kita akan mau icip-icip, saya akan lepas masker terlebih dahulu. Menu pertama yang akan saya coba adalah pisang originalnya. Saya potong terlebih dahulu pemirsa. Wah, ini dia pisang original dari pisang dewo atau gede dewo. Kita coba pemirsa. Pisang yang digunakan oleh Cak Nawi atau si pemilik dari warung ini adalah pisang agung. Pisang yang cukup besar dari ukurannya dan juga lembut dari buah pisangnya sendiri pemirsa. Nah, di warung Cak Nawi ini selain kita bisa menyantap berbagai varian camilan dan juga minuman, tempat ini juga cocok untuk pemirsa kunjungi sebagai tempat bersantai bersama teman ataupun keluarga. Bisa terlihat di belakang saya banyak pengunjung yang sedang bersantai menikmati malam dengan berbagai kegiatan santai. Nah pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita tidak ngobrol sedikit nih dengan pemilik ataupun owner dari warung Cak Nawi. Nah, jangan kemana-mana, kita akan berbincang sedikit dengan Cak Nawi. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik ataupun owner dari warung Cak Nawi. Tentunya dengan Cak Nawi sendiri ya. Aduh, apa kabar nih Cak? Alhamdulillah, sehat ya? Nah, saya dan pemirsa ini penasaran Cak, gimana sih dulu awalnya bisa terinspirasi membuat pisang dewo atau gede dewo itu sendiri? Saya dulu terinspirasi dari jalan di jalan-jalan banyak orang jual jajanan tradisional. Jadi keinginan saya timbul untuk melestarikan jajanan asli Nusantara. Dan yang terlihat mudah yaitu pisang goreng. Cuman memang bahan baku pisangnya saya pilih yang pisang yang terbaik.
artinya setelah saya mencoba-coba, ternyata model pisang agung itu yang paling enak. Makanya saya pilih pisang agung untuk bahan baku pisangnya, dan untuk memvariasi saya potong, saya belah panjang-panjang. Makanya dari itu saya namakan pisang Dewo Gede Dawa gitu. Kalau dari pisang Dewonya sendiri tuh Mas mulai dari tahun berapa? Ada menu yang paling spesial di sini? Kalau pisang Dewo sendiri sudah buka 1 tahun yang lalu sebenarnya, dan ternyata sama masyarakat Jember sangat diterima, gitu, sangat diterima. Maka itu saya lebih bersemangat gitu, untuk berjualan. Ditambah lagi peminat dari luar kota seperti Bondowoso, Banyuwangi juga banyak gitu. Nah, makanya dari itu alhamdulillah gitu aja. Terima kasih Cak. Nah itu tadi pemirsa bincang-bincang singkat kita dengan pemilik ataupun owner warung Cak Nawi itu sendiri. Semoga menginspirasi dan tayangan ini semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dari Jember, Pia Mediana Tria Swaradila melaporkan. Pemirsa, tanpa disiplin, kesuksesan tak akan terjadi. Kami masih mempunyai informasi inspiratif lain yang tentunya bisa menambah referensi dunia bisnis atau sekedar mengisi waktu luang Anda. Berawal dari hobi, ternyata seni rajut bisa menjadi ladang bisnis dan menghasilkan rupiah. Seperti apa informasinya? Hanya ada di liputan berikut ini. Assalamualaikum, Mbak. Nah, di sini kan aku dengar informasi rumah rajut. Aku pengen bikinin kayak gini, bisa nggak? Bisa sekali. Mau ukuran seperti apa? Ukurannya pokoknya mirip kayak gini. Sama. Iya, bisa kan? Atau saya juga boleh melihat proses pembuatannya ya, Mbak? Boleh, monggo silakan. Terima kasih. Semua orang mungkin tahu apa itu merajut. Ya, seni merangkai benang hingga membentuk sebuah benda bisa menjadi baju, topi, tas, dan lain-lain. Klasik dan hangat jika dikenakan. Banyak orang yang mulai menggemari kegiatan merajut ini. Salah satunya adalah Purwaning Tri Astuti yang saat ini sedang menekuni bisnis barunya dalam bidang seni merajut. Bermacam tas, aneka model baju, taplak meja, topi, boneka, hingga hiasan dinding seperti Dreamcatcher adalah beberapa karya hasil kreasi Purwaning bersama adiknya Mei. Berawal dari niatnya untuk mengisi waktu luang dan sekedar hobi, namun kini kreasinya malah digemari dan dipasarkan hingga ke beberapa daerah. Awalnya dulu belajar rajut itu mulai kecil sih Mbak. Kebetulan ibu juga bisa ngerajut, jadi melihat ibu belajar ngerajut kok asik gitu kayaknya, jadi ikut-ikutan deh. Awalnya dulu ibu kan suka bikin taplak gitu ya, soalnya yang bisa dulu itu taplak gitu. Jadi bikin taplak aja, terus lama-lama nah, apalagi sekarang kan sudah ada internet ya Mbak ya, jadi banyak model-model juga di internet, jadi merambah akhirnya ke dompet, ada tas juga gitu. Terus sekarang ada Dreamcatcher juga. Setelah itu kayaknya keasikan, jadi seneng, jadi hobi. Terus awalnya bikin sendiri, bikin dipakai sendiri, terus lama-lama kok ini kayaknya menarik nih, banyak yang suka gitu, akhirnya dikembangin. Saya itu Mbak kalau sehari aja nggak ngerajut kayak ada yang kurang gitu, jadi pengennya yang ngerajut terus gitu. Sekarang ya ada tas, ada dompet, ini ada puncu, ada baju rajut juga, terus ada Dreamcatcher, ada boneka, sudah lumayan banyak modelnya. Selama ini yang banyak diminati
dompet rajut tas rajut juga. Tapi untuk luar Jawa, baju, ponco banyak permintaan sih dari luar Jawa. Dari Kalimantan, Sulawesi pernah, ke Jakarta, ke Surabaya pernah, luar kota. Selain di Jember sendiri, online. Kalau yang offline ya pengunjung datang sendiri ke sini Mbak, biasanya gitu. Biasanya kebanyakan memang pembeli minta warna yang berbeda, jadi pesan dulu gitu. Untuk pembuatan dream capture itu awalnya kita buat tengahnya dulu, kita rajut tengahnya dulu, kemudian kalau sudah berbentuk bulat sesuai dengan kerangkanya kita jahit keliling, kemudian kita buat rumbainya. Setelah jadi rumbainya kita rajut dan kita pasang di ringnya gitu. Untuk dream capture yang kecil nggak butuh waktu lama sih Mbak, mungkin sehari bisa jadi 4 atau 5. Kalau yang besar mungkin sehari jadi 1 deh. Harganya untuk dream capture mulai dari 85.000 sampai 350.000. Kalau tas, dompet paling murah 50.000 sampai 500.000. Kalau baju kan ada ecoprint ya Mbak ya. Ecoprint antara 200 sampai 500. Ya itu menurut saya menarik, soalnya kadang anak muda kan nggak suka rajut ya Mbak ya, karena modelnya seperti kok kayak nenek-nenek yang ngerajut. Tapi sekarang kan rajut modelnya juga tidak hanya untuk orang tua saja, untuk anak remaja juga ada gitu. Jadi harapannya anak-anak remaja juga bisa menikmati rajut. Kadang tak sedikit pemesan yang memburu hasil karyanya untuk koleksi pribadi. Namun ada juga yang dijadikan sebagai hampers atau oleh-oleh untuk sanak saudara. Nah gitu juga dia nggak apa juga sih. Nah pemirsa, bagaimana setelah Anda melihat cuplikan liputan tadi? Apakah Anda berminat untuk menjadikan hobi ini sebagai ladang bisnis Anda? Atau Anda ingin belajar bagaimana seni merajut itu? Silakan Anda datang langsung ke Perumahan Kebun Sari Indah, Blok BB8. Primer Fantari, Rosid Romansyah melaporkan. Oke, kita beralih ke informasi lain ya pemirsa. Kayu sering dijadikan material dasar yang cukup populer dalam pembuatan berbagai produk handmade. Seperti salah satu warga Jember yang memproduksi peralatan makan, aksesoris, hingga perabotan rumah tangga dari bahan dasar kayu. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha ataupun pengrajin kayu. Apakah menjadi musibah ataukah justru membawa berkah? Bagaimana halnya dengan pengrajin seni kayu yang ada di Jalan Raung 3, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember? Kita akan mengetahuinya selengkapnya.
saya sudah bersama dengan Mas Gufron. Halo Mas. Ini lagi repot ya? Sibuk banget nih. Banyak banget orderannya. Oke, ini saya gangguin ya Mas ya. Apa perlu saya bantu nih? Oh, enggak apa-apa, nanti kotor. Aman bajunya. Aman bajunya. Ini proses apa nih Mas? Ini perapian aja, Mbak. Oh, perapian sudah selesai ya? Bisa dikatakan 70% 70%. Iya. Baru perakitan, ini untuk merapikan yang lubang-lubang. Oke, lanjut. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas di dalam ya Mas? Monggo, Iya, Mbak. kelarin dulu aja. Pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Mas Gufron. Kita akan ngobrol atau berbincang-bincang lebih dalam lagi terkait pengrajin kayu bagaimana saat ini di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Apakah menjadi musibah atau justru membawa berkah bagi beliaunya? Halo Mas Gufron, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terkait pandemi sebenarnya pasti pengaruh bagi semua pengusaha. Dari saya pribadi, kalau pengaruh ada Mbak pastinya. Tapi seiring dengan waktu, awal-awal pandemi bagi saya itu orderan sangat banyak Mbak. Sampai overload, saya bisa berbagi sama teman-teman. Cuman untuk new normal sendiri itu bagi pengrajin rata-rata itu baru kerasa, sangat kerasa sekali. Karena apa? Kemungkinan dari pihak-pihak konsumen itu mulai cari uang lagi gitu. Jadi untuk order sendiri memang pasti menurun, cuman bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, gimana caranya saya nggak menunggu orderan dari konsumen. Jadi saya gimana cara lebih berkreasi, gimana caranya kreasi saya itu lebih bisa dipandang sama konsumen, calon konsumen, dan itu masih berguna dan berharga lah. Mas, ini Mas Gufron menekuni usaha seperti ini udah berapa tahun? Saya mulainya itu akhir tahun 18. Akhir tahun 18. 2018. Kemudian untuk keahlian yang didapat selama ini bagaimana, belajar atau mungkin dapat kayak dari orang tua atau bagaimana itu Mas? Kalau saya pribadi sebenarnya seneng tentang seni. Jadi seni memang dasarnya seni. Terus yang kedua pengen mengeksplor lah apa yang sekiranya saya pengenkan. Nah, itu yang saya curahkan. Dari kayu sendiri saya belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi saya pernah di dunia properti perumahan. Nah, dari sana saya ingin berkarya dan punya usaha pribadi. Ini untuk produk atau barang pertama kali yang diproduksi oleh Mas Gufron ini apa Mas? Awal pertama kali itu jam kayu sebenarnya. Jam kayu. Kebetulan ada di rumah. Itu kalau dibilang berharga, sangat berharga bagi saya Mbak. Soalnya apa? Kalau saya buat sekarang dalam hitungan menit sudah jadi sampai finishing. Tapi kalau waktu saya membuat pertama kali dengan keterbatasan alat, keterbatasan ilmu, jadi saya benar-benar ingin trial, mencoba sesuatu yang baru. Itu 3 hari baru jadi Mbak. Dan itu pun nggak rapi sama sekali. Tapi itu sejarah bagi saya. Nah Mas, dari produk-produk yang lain selain dari jam kayu, Mas Gufron ini produksi apa saja ini Mas? Jadi awalnya memang craft Mbak. Jadi kerajinan, dari kerajinan itu ternyata pasar khususnya di Jember sendiri itu furnitur. Jadi untuk kerajinan sendiri konsumen ini nggak begitu melirik sebenarnya, karena biasalah daya konsumtifnya itu pengennya murah, bagus. Sedangkan produk-produk dari industri pabrik atau gimana itu yang besar-besar kan relatif sangat murah. Ada yang pengen murah berkualitas, tapi ada juga yang on orgo, on rupo. Nah itu
Jadi mangsa pasar saya itu yang ada harga, ada rupa, itulah Mbak. Dari barang-barang yang diproduksi oleh Mas Gufron ini kan dari kayu ya bahan Dari kayu, utamanya. ya, dari kayu. Ini dari kayu apa saja Mas? Jenis apa saja? Jadi awalnya itu saya pakai kayu palet. Jadi itu dibilang kayu bekas palet gitu Mbak. Jadi limbah kayu. Jadi saya mengawal dari limbah kayu. Kenapa? Yang satu pasti lebih murah. Yang kedua ternyata limbah kayu itu sendiri kayak yang istilahnya sekarang jadi Belanda, itu punya karakter kayu yang sangat bagus. Nah, jadi saya trialnya ke sana. Lambat laun 1 tahun terakhir ini jadi Belanda itu menjamur Mbak. Maksudnya menjamur industri furnitur jadi Belanda itu menjamur. Jadi saya gimana caranya itu mengeksplor lagi. Nah, gimana caranya saya nggak seperti yang lain, saya mengeksplor kayu-kayu lokal. Kita berbicara mengenai harga ini. Harga yang ditawarkan dari produk yang telah diproduksi oleh Mas Gufron ini mulai dari harga berapa sampai berapa sih Mas? Kalau dari harga relatif Mbak. Relatif. Soalnya kan saya kan pakai custom, Terus ukuran itu nggak selalu segitu-segitu aja. Jadi saya menyesuaikan tempat. Dan saya relatif murah karena apa? Saya tidak pakai jasa tukang. Jadi saya ini benar-benar kayak saya sendiri, dan itu pun selama ada yang pesan saya selalu update. Ini nyampe sini, ini nanti diapakan itu tetap. Kalau dari harga barang terkecil saya biasanya pot Mbak, pot bunga. Itu mulai dari 15.000. 15.000. Dan itu sudah finishing cat, sudah mengkilap gitu. Pesan saya untuk rekan-rekan yang pengrajin kayu, sekarang memang sepi, tapi gimana caranya kita terus berkarya. Kita nggak harus selalu menunggu orderan, kita menjemput pun kita nggak tahu menjemput kemana. Kita terus berkarya sajalah. Apa yang kita pikirkan, ada ide-ide baru, kita curahkan aja ke sebuah karya kita. Mungkin dari karya-karya kita itu bisa dinilai berharga sama orang-orang sekitar lah. Terus jangan pantang menyerah, karena kita pasti punya kebutuhan. Apalagi bagi yang punya keluarga, kita harus mencukupi kebutuhan kita. Dari sana the power of kepepet itu pasti ada Mbak. The power of kepepet itu salah satu pendorong kita untuk selalu berkreasi. Inspiratif sekali ya Mas apa yang disampaikan oleh Mas Gufron. Terima kasih Mas Gufron sudah mengizinkan saya untuk melihat workshop dari Mas Gufron ini. Workshop kecil ya. Semoga tetap eksis ya Mas. Amin, tetap amin, semangat amin. dan juga bantu doanya ya, Mbak. Amin. Saya tidak bisa hanya membantu doa Mas. Bantu pemasaran juga. Promosi. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Mas Gufron, pengrajin seni kayu yang ada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Memang pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir ini tentu sangat menjadi tantangan atau keluhan bagi siapapun itu. Namun tidak melulu menjadi musibah, tapi justru membawa berkah bagi kita semua. Demikian tadi pemirsa, saya Prima Fantari, Yoyo Puji melaporkan. Nah pemirsa, lengkap sudah informasi yang kami bagikan dalam Inframe kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat hari Anda semakin berwarna. Jangan lupa terus saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai program acara Berita Jember, hanya di channel kesayangan Jember 1 TV, ataupun bisa menyaksikan siaran ulangnya melalui channel YouTube kami. Inframe, informatif, inspiratif.